Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses semuanya. Mudah-mudahan yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dapat ridhonya. Dengan ngaji seperti ini, mudah-mudahan yang menyimak dan menyampaikan menjadi amal jariah, amal yang selalu mengalir kelak ketika walaupun kita sudah tiada. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk nomor. Nah, sekarang ya sudah masuk ke bab 2. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat manfaatnya, barokahnya. Sudah masuk kepada nomor 2, yaitu ahkamul Islam. Ahkamul Islam utawi iku piro-piro hukum Islam. Nah, di sini adalah hukumnya Islam, ya. Ada berapakah hukumnya Islam? 1. Ahkamul Islam utawi piro-piro hukum Islam khamsatun iku 5. Jadi hukumnya Islam itu ada 5. 1. Al-fardu iku fardu. Fardu ya, fardu itu hal yang wajib ya. Wa sunnatu lan sunnah. Sunnah ya. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, itu sunnah. Wal haramu lan haram. Haram itu kalau dilakukan dapat dosa, kalau tidak ditinggalkan, kalau ditinggalkan dapat pahala. Wal makruh lan makruh. Makruh itu kalau dikerjakan itu tidak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala, itu makruh ya. Wal mubahu lan mubah. Mubah itu hal yang boleh dilakukan, ditinggalkan tidak apa-apa, dilakukan tidak apa-apa, itu mubah. Al fardu tawi kang aran fardu, huwa hiya fardu ma iku barang yusobu diganjar fa'ilun sapa wong, fa'iluhu ngelakoni ma wa yu'aqabu lan disiksa, tarikuhu sapa wong kang tinggal, wa huwal wajibu tawi fardu iku wajib bi maknan nglawan manggo arti wahidin kang siji illa fi babil haji ing dalam bab haji ya. Jadi itu yang dimaksud dengan fardu. Jadi fardu itu sesuatu yang harus kita kerjakan, yang wajib kita kerjakan. Kalau kita tinggalkan dapat dosa. Jadi itu fardu. Fardu itu sama dengan wajib. Sama dengan rukun. Rukun pun juga wajib. Rukun itu salah satu syarat yang harus kita kerjakan. Kalau fardu ini contohnya kita melaksanakan sholat duhur ya. Sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu kewajiban kita yang harus kita lakukan. Itu termasuk rukun, itu termasuk fardu yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Maka dalam pentingnya sholat itu adalah tidak ada hal yang bisa menggugurkan sholat. Jadi sholat itu wajib bagi setiap muslim, dan itu tidak ada istilah untuk tidak bisa melaksanakan sholat. Jadi terus wajib kita melakukan sholat ya, wajib melakukan sholat. Sakit pun masih wajib melakukan sholatnya, kecuali sudah mati, kecuali sudah hilang akal. Itu hilang akal itu kayak orang gila, itu hilang akal, tidak apa-apa, tidak melakukan sholat. Tapi kalau selain itu masih wajib, walaupun sakit, walaupun kondisi seperti apapun. Bahkan kalau sholat tidak bisa melaksanakan berdiri, jadi bisa dilakukan dengan cara duduk tidak bisa dilakukan dengan cara berbaring, baik kanan pun kiri. Itu kewajiban sholat dan tidak ada pilihan. Jadi namanya sholat itu tidak ada pilihan. Tidak ada kiai, tidak ustadz, tidak ada orang biasa. Beda kadang dengan agama lain, ada tahta, ada ada tingkatan 1, 2, 3, 4, ada brahmana gitu, ada ada tingkatan. Di sini di ini tidak ada tingkatannya. Jadi semua Rasulullah pun sholat ya. Rasulullah pun sholat wajib melaksanakan sholat
dan itu tidak ada hal yang bisa menghalangi untuk tidak melakukan sholat. Jadi sholat itu wajib bagi semua manusia, kecuali orang itu sudah hilang akal, orang gila itu baru tidak bisa melakukan sholat. Tapi kalau selain itu wajib kita melakukan sholat. Tidak ada hal yang bisa kita untuk tidak melakukan sholat. Apalagi ada agama baru, pendatang baru, tahu-tahu tidak apa-apa, tidak sholat, itu hal yang fatal. Begitu. Itu sakingnya wajib sholat. Dan itu hukumnya fardu. Ya, fardu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau yang fardu ain ya sesuatu yang wajib kita lakukan tapi berhubungan dengan kita pribadi, itu fardu. Nah, tapi kalau yang nomor dua fardu kifayah, kewajiban kita tapi berhubungan dengan orang banyak. Contoh, menyolati sholat jenazah. Itu kita kan wajib mensolati sholat jenazah, itu wajib. Tapi kalau sudah ada yang menyolati, maka kita yang lain akan gugur dalam kewajibannya itu. Jadi fardu saja itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sama dengan najis. Najis itu kan ada tiga, ada najis apa itu? Najis ainiyah dan najis hukmiyah, itu juga ada dua. Ada yang najis karena ada kelihatan tampaknya, ada juga yang tinggal hukumnya saja. Nah, itu ya. Terus sekarang sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sunnatu tawi kang aran sunnah hiya sunnat ma iku barang yusabu diganjar fa'iluha sapa wong kang nglakoni ma wala yu'aqabuh lan ora disiksa tarikuha sapa wong kang ninggal ma. Wa hiya utawi sunnah al mandubu iku mandub wal mustahabbu lan mustajab bimaknan lawan panggone arti wahidin kang siji. Sunnah itu sesuatu yang harus sesuatu bila kita dilakukan itu dapat pahala, bila kita tinggalkan tidak apa-apa, itu sunnah. Apa saja contohnya sunnah itu? Sunnah menikah itu ketika kita menikah maka dapat pahala. Pahalanya banyak. Pahala berbuat baik kepada istri, pahala memberikan nafkah kepada istri, pahala memberikan nafkah kepada anak, pahala. Terus dengan adanya menikah akan bertambah saudara, bertambah mertua, bertambah orang kanan kiri kita. Itu banyak yang bisa kita selalu banyak berbuat baik. Itu hal-hal yang membuat kita sunnah itu semakin banyak. Ada lagi sunnah puasa kayak sekarang. Itu kan bulan Rajab. Itu puasa bulan Rajab itu luar biasa, pahalanya luar biasa. Makanya sunnah saja itu sudah termasuk sunnah bisa melakukan saja sunnahnya sudah banyak, sudah bagus, luar biasa. Mudah-mudahan makanya kita kalau selama kita masih mampu lakukan saja hukum-hukum yang ada sunnahnya, baik kayak sholat duhur ya qobliyah sama ba'diyah itu lakukan, kayak asar ada qobliyah lakukan, maghrib ada qobliyah ada ba'diyah, isya ada qobliyah ba'diyah, subuh ada qobliyah, itu lakukan. Hal-hal yang sunnah itu akan menambah pahala-pahala yang diwajibkan kepada kita. Sedangkan sunnah itu bisa membuat kita lebih banyak ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sunnah. Jadi besok kita akan bahas haram. Sekarang sunnah saja, apa yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari kita lakukan, kayak wudhu saja, itu baca bismillahirrahmanirrahim itu sudah masuk sunnah. Wudhu pun sunnah, tapi ketika mau sholat itu wajib melakukan wudhu. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan, jangan banyak-banyak. Yang penting ada yang bisalah kita untuk bisa berbagi pada hari ini, yaitu hukumnya Islam itu ada 5, ada fardu, sunnah, haram, makruh dan mubah. Ya, mungkin itu sudah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Mudah-mudahan semua subscriber saya semuanya mudah-mudahan sama-sama dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam sukses. Mudah-mudahan kita semua pun juga rezeki segala urusan dan segala lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.